Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru sekali lagi. Kita bersyukur ya bisa membuka tahun di hari pertama ini dengan ibadah, mengucap syukur, berdoa, memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan. Terlebih bisa mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah petunjuk hidup baru. Di tahun yang baru biarlah kita menerima petunjuk-petunjuk yang berasal dari Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh membekali kita sekalian dan mengubah hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diberi judul Be Transformed ya. Ini adalah New Year's resolution ya. Jadi resolusi tahun baru, temanya berubahlah, be transformed, berubahlah. Saudara, resolusi itu adalah kalau saudara lihat di kamus pengertiannya banyak ya, tetapi intinya sama ya, mirip. Ada diterjemahkan sebagai tekad ya, ada diterjemahkan sebagai hasrat, resolution itu tekad atau semangat yang kuat, atau ketetapan hati atau hasrat. Jadi inilah ya, di tahun yang baru ini Tuhan izinkan kita memasukinya supaya kita punya komitmen baru, punya ketetapan hati yang diperbaharui ya, atau diperkuat. Kalau dulu ada komitmen, ada janji-janji, ketetapan hati atau hasrat yang kurang kuat, lemah, kita perbaharui ya, semakin kuat di tahun yang baru ini. Karena waktu terus berlalu, kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun yang baru, itu artinya waktu masih ada bagi kita, tetapi waktu makin pendek ya, makin singkat. Karena seiring dengan berjalan waktu, kita semakin mendekati hari Tuhan ya, hari Tuhan yang mulia, yang dahsyat itu. Siapa yang tahu tahun ini apakah Tuhan akan datang? Maksudnya datang di angkasa, belum mendarat di bumi, datang di angkasa, mengangkat orang-orang kudusnya ya. Kita diangkat. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mati atau yang masih hidup di dalam Kristus Yesus akan diangkat menyongsong Tuhan di udara. Siapa yang tahu? Apakah tahun ini atau masih lama? Kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga, waspada selalu, saudara. Tahun ini harusnya menjadi tahun perubahan bagi kita ya, khususnya bagi hidup kita pribadi. Bagaimana kita membangun hidup kita di atas dasar Kristus itu. Kita membangun dengan apa? Emas, perak, besi, atau permata, atau rumput kering, jerami ya. Hanya kita yang tahu. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, firman Tuhan yang mendasar ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata,
dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar, menyimpan di dalam hati, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidupnya. Berbahagia, saudara. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, hal pertama, poin pertama yang ingin saya bagikan dari ayat 21, dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor. Sebetulnya di ayat 21 tadi ada lagi, yang kotor, yang jahat, ya. Artinya hal-hal yang berdosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat 19 dikatakan, hendaklah setiap kita cepat untuk dengar, ya. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan, dikatakan cepat mendengar, itu artinya mendengar dengan penuh perhatian dan siap melakukannya, ya. Bukan berarti cuma dengar dan tidak mengerti, ya. Saudara, kadang-kadang kalau di rumah, ya, misalnya kita sedang melakukan sesuatu, ya, entah di kamar atau di ruang keluarga atau di ruang tamu, kita misalnya mendengar suara televisi, ya. Televisi itu bunyi terus, entah iklan atau berita atau tayangan apa, terus jalan itu TV, ya. Kadang-kadang kita mendengar sih, oh ada televisi bunyi, tetapi kita tidak perhatikan. Nah, itu namanya cuman mendengar sepintas lalu, ya. Tetapi mendengar di sini itu mendengar mengerti, mendengar mengerti, mengetahui dan lakukan. Itu maksudnya mendengar di situ, ya. Cepat untuk mendengar artinya ketika dengar firman Tuhan itu tahu, mengerti, menyadari, ya. Tuhan Yesus pernah bilang di dalam Yohanes 8, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, kamu akan mengerti kebenaran. Kalau mengerti kebenaran, nah kebenaran itu memerdekakan kamu. Saudara, kalau orang tidak mengerti kebenaran, bagaimana bisa dimerdekakan? Dimerdekakan dari apa? Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 31 itu, ya, dimerdekakan dari perhambaan dosa, ya, perhambaan dosa. Mengerti firman Tuhan dulu dan bertekad melakukannya, ya. Bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku. Itu akan dimerdekakan, ya. Makanya nasihat firman Tuhan itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, yang jahat, yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, termasuk yang disuruh buang itu ayat sebelumnya tadi, kemarahan, ya. Marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, ya. Saudara,
terus terang setiap kita kadang-kadang emosi ya, marah. Kita bisa marah di dalam segala hal ya. Misalnya kalau kita kecewa ya, kalau kita sakit hati, misalnya disakiti orang atau melihat hal-hal yang nggak beres, kita bisa marah ya, emosi. Kalau orang jahat sama kita, kita juga bawaannya mau emosi ya. Kalau bisa mau balas ya. Saudara, salah satu kelemahan saya juga suka emosi ya. Saya selalu dipicu emosi kalau melihat yang nggak beres ya, yang nggak beres, yang nggak benar, yang salah ya. Yaitu saya tidak tahu ya, apakah di hadapan Tuhan itu kelemahan atau kekuatan ya. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau ada hal yang salah ya, yang tidak benar, yang tidak beres, kita cuek, tidak peduli, nah itu artinya kita juga pasif ya. Sebagai anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk aktif ya, aktif bertindak saudara, aktif bertindak, bukan untuk berbuat salah atau berbuat dosa, tapi menjadi agen-agen kebenaran Tuhan, supaya kita bisa mengoreksi, menegur, menyatakan kesalahan ya. Coba saudara baca 2 Timotius 4 ayat 2 ya. Tidak ada di layar, jadi harus dibuka ya. Nah, lihat ini saudara ya. Ini perintah firman Tuhan. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi anak-anak Tuhan harus beritakan firman, menyatakan kesalahan kalau ada yang salah, tegurlah ya, nasihatilah, tetapi dengan segala kesabaran. Nah, ini yang harus kita latih ya, supaya kita tidak emosi meledak-ledak ya, meledak-ledak, tetapi dengan sabar ya, sabar. Kita bisa menyatakan kesalahan, menegur, menasehati dengan kesabaran dan penuh pengajaran. Itu yang harus dilakukan. Buanglah segala sesuatu yang kotor saudara ya, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari pikiran saudara, pikiran. Setiap hari kita didominasi oleh apa? Pikiran hati kita ya. Hanya kita yang tahu dan Tuhan ya, karena Tuhan lebih tahu dari kita ya. Segala motivasi yang tersembunyi pun Tuhan tahu ya. Kita harus koreksi terus ya, koreksi. Bagaimana bisa mengoreksinya Pak? Belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Kalau saudara sudah mendengar banyak firman Tuhan, itu menjadi seperti barometer atau pedoman ya di dalam diri kita untuk menyaring. Ada yang nggak beres, ada yang salah, ada yang nggak benar, tuh kita jadi peka. Kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan, apalagi mendengar tapi tidak mengertinya, nah, kita nggak peka ya, atau tidak bisa membedakan ini salah atau benar nih. Kalau saya memikirkan yang begini nih ya, salah atau benar ya. Kalau salah cepat-cepat buang saudara, jangan terus dipikirkan, bahkan dihayati, waduh ya. Misalnya seseorang yang sudah menikah, berkeluarga, masih mengingat ya kenangan masa lalu, pacar lama dan sebagainya, nah itu dibuang saudara, buang. Jangan lagi dipikirkan, apalagi dihayati, direnungkan. Aduh ya, coba dulu begini, buang ya. Saudara, buang segala sesuatu yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang jahat ya. Bagaimana ya, kalau orang ini nih saya balas ya,
begini begitu, baru di pikiran saudara. Buang saudara, buang. Tuhan ampuni saya. Kalau perlu bilang begitu ya Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya tidak memikirkan hal-hal yang jahat ya. Supaya saya bersih ya hati pikiran saya. Itu dimulai dari situ saudara. Kalau itu terus dipelihara ya, direnungkan, dihayati, lama-lama jadi tindakan saudara. Tindakan itu bisa keluar dari mulut ya. Karena Tuhan Yesus bilang segala sesuatu yang keluar dari mulut itu meluap dari hati ya. Meluap dari hati. Memangnya dari mana? Dari hati, pikiran ya. Meluap, keluar dari ke perkataan dan kemudian bisa sampai tindakan ya. Kenapa orang bisa pukul orang lain? Kenapa orang bisa memaki orang lain? Keluar dari hati, pikiran, dari kebencian, dendam dan sebagainya ya. Saudara, kalau saudara suka mengamati dunia politik ya, ada banyak orang-orang yang membenci presiden kita ya. Komentar-komentarnya, pendapat-pendapatnya ya di dunia sosmed itu, saya pikir ini nggak pantas sekali ya, memaki-maki, menghujat ya presiden kita ya. Itu orang yang Tuhan tetapkan memerintah di negara ini loh ya. Itu wakil Tuhan. Di dalam Roma dikatakan pemerintah itu wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan ya, kebenaran. Nah, kalau kita melawan ketetapan Tuhan, melawan pemerintah, itu artinya melawan Tuhan. Ada banyak orang yang begitu rupa sampai kata-kata kotor ya. Saya juga dengarnya tuh, waduh ya, membuat betul-betul emosi ya, marah ya. Saudara, buang segala sesuatu yang kotor ya. Jangan menyimpan segala sesuatu yang jahat, yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Allah baik yang dikhotbahkan ya, seperti pagi ini dikhotbahkan, maupun yang tertulis, saudara baca di Alkitab ya, itu firman Tuhan yang tertulis, tidak dapat menguasai seorang dengan efektif kalau orang itu belum terpisah dari kekotoran dan kejahatan moral. Artinya apa saudara? Kalau orang ini masih menyimpan dosa, kesalahan, kekotoran, atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan itu tidak efektif ya, tidak dapat menguasai seorang dengan efektifnya, karena dia kecenderungannya selalu berbuahkan dosa atau kejahatan, seperti yang dikatakan pada zaman Nuh itu ya. Pada zaman Nuh, segala kecenderungan hati manusia itu berbuahkan kejahatan. Makanya Tuhan musnahkan dengan air bah. Karena Tuhan melihat dari atas ke bumi, semua manusia berbuat dosa ya. Kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan. Makanya Tuhan memusnahkan dengan air bah, hanya 8 orang yang selamat. Jadi perintah firman Tuhan tadi, buang segala sesuatu yang kotor, yang jahat, tidak berkenan, buang, supaya ketika dengar firman Tuhan, firman Tuhan bekerja dengan efektif ya. Allah memerintahkan orang percaya untuk mengesampingkan semua yang kotor atau berdosa ya. Kotoran ini menajiskan jiwa dan merusak kehidupan mereka ya. Mari kita baca Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 25-nya, karena itu buanglah, ini perintah di Efesus sama ya, karena itu buanglah dusta,
dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 31-nya di sana dikatakan Efesus 5 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, nada yang sama atau sejajar dengan Yakobus tadi, ya. Kita lihat Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang, saudara, ya, supaya itu tidak menghambat kemajuan atau pertumbuhan kerohanian kita. Kemudian yang berikut, Alkitab memberitahukan kita apa yang tidak layak bagi umat Allah yang kudus. Oleh karena itu, jangan kita terlibat dalam bentuk percabulan dan kecemaran apapun juga. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi boro-boro dilakukan, ya, disebut pun jangan, ya. Disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara, waktu saya masih muda, saya Kristen, ya, teman-teman saya juga Kristen. Tetapi kalau kami bergaul, ya, itu kata-kata kasar, kotor, atau yang hal-hal yang ini kotor, kosong, sembrono, itu keluar, saudara, ya, di dalam pergaulan kita. Anak-anak Tuhan harusnya menyadari, ya, hindari. Kalau saya bergaul dengan teman-teman tahu prinsip ini, saya tidak berani. Saya dari muda memang tidak pernah berkata-kata kotor, binatang semua keluar gitu. Tetapi kalau saya kumpul sama mereka, sepertinya saya asing sendiri, ya, atau tersiksa, ya. Mereka kasar, ya, namanya juga teman, ya. Nah, itu menggerogoti batin, ya. Makanya firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik, saudara. Lama-lama saya bisa ikut juga, saudara. Bisa ikut juga memaki, kata-kata kotor, yang kosong, yang sembrono bisa keluar, ya. Ayat 5-nya dikatakan karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5-nya, karena ingatlah ini baik-baik. Ingat baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya. Kita harus balik lagi ke PowerPoint, kita harus menyadari bahwa mengizinkan jenis kekotoran moral apapun ke dalam kehidupan atau rumah tangga kita, termasuk bahasa yang tidak senonoh atau kecabulan melalui video atau televisi atau di sosmed, itu mendukakan Roh Kudus dan melanggar standar Allah yang kudus bagi umatnya. Saudara, kalau kita melakukan itu, ya, itu melanggar kekudusan Allah. Kita harus menyadari betul, saudara. Makanya buang segala sesuatu yang kotor. Nah, itu tuh harus
dimulai dari diri sendiri ya. Bersihkan segala kekotoran dari mulai hati, pikiran, perkataan maupun perbuatan kita ya. Firman Allah memperingatkan kita, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang berdosa. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Wah, ini lebih tegas lagi ya. Jangan berkawan dengan mereka daripada kita tercemar ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa ya, yang enggak membangun iman, yang enggak menguatkan kita. Tinggalkan saudara ya. Saudara harus punya ketetapan hati. Ingat tema kita di tahun baru ini apa? Berubahlah, be transformed, be transformed. Be transformed. Jadi berubahlah. Dimulai tahun baru ini tanggal 1 saudara. Saudara berani nggak bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih saya diizinkan masuk di tahun yang baru. Di tahun yang lalu banyak kekurangan kelemahan saya Tuhan. Akui saudara, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya dulu kurang setia, saya malas ibadah, saya malas baca firman-Mu, apalagi merenungkannya, bacanya aja udah malas ya. Menyelidiki kebenaran firman Tuhan ya, dan lakukan. Akui, Tuhan saya banyak mengerti firman-Mu, tetapi banyak yang saya tidak lakukan. Akui juga ya. Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan pelihara hidup saya, memimpin hidup saya sampai di tahun yang baru. Tuhan, di momen yang indah ini saya mau memperbarui komitmen saya, tekad saya mau berketetapan hati. Saudara ingat Daniel, berketetapan hati, punya hati yang teguh saudara. Saya mau Tuhan berubah, ditransform. Katakan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak berani, berarti saudara tidak punya komitmen kepada Allah. Kalau pengalaman saya, kalau ada hal-hal baru, saya komitmen di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan saya mau, tolong saya. Dan saya lakukan, melangkah saudara. Kalau masih jatuh bangun, ya tetap diusahakan, berjuang lebih keras lagi, sampai enggak jatuh-jatuh ya, tetap stabil dan naik terus ya. Kalau saudara ke daerah mana itu ya, ada yang tangganya panjang ya, coba saudara ke mana kemarin, Burake ya saudara. Burake itu kalau naik mobil enak ya, sampai di bawah patung Tuhan Yesus. Ada kalau mau parkir di bawah, saudara naik tangga panjang dan naik terus panjang saudara. Mungkin setengah jalan saudara harus berhenti dulu, istirahat, baru lanjut lagi. Saudara, kalau orang yang terus melangkah ya, walaupun berat, makin naik makin berat ya, makin tinggi, naik tangga terus, tapi saudara tidak berhenti. Nah, itu yang namanya stabil saudara, maksudnya konstan. Ada banyak orang baru beberapa tangga duduk, ngobrol-ngobrol, istirahat. Wah, kapan nyampenya ya? Keburu Tuhan datang ya. Saudara, Tuhan melihat kesetiaan kita ya, keteguhan hati kita. Kalau saudara komitmen, Tuhan saya mau baca firman-Mu, komitmen Tuhan, ini tanggal 1 Tuhan, nanti 31 Desember 2022 harus habis satu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Itu memang komitmen saudara, dan itu harus dilakukan. Alkitab yang setebal itu dikasih waktu 1 tahun, habis enggak? Jadi kalau nanti di penghujung tahun
saudara baru cuman beberapa kitab, ya, perjanjian lama aja nggak habis, berarti saudara kurang gigih, ya. Komitmen saudara, berani saudara komitmen di hadapan Tuhan, ya. Berubah, Tuhan saya mau. Poin yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus bersungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan. Rumah kita hendaknya dibersihkan dari kecemaran dan dipenuhi dengan firman Allah dan kekudusan Kristus, ya. Perhatikan yang poin ketiga itu, saudara. Sebagai orang percaya, ya, tubuh kita ini bait Allah, ya. Roh Kudus ada di dalam kita. Bersihkan saudara, ya. Kalau saudara padamkan roh, ya, roh di situ Roh Kudus, ya, itu rumahnya menjadi cemar, ya, dipenuhi dengan kekotoran, ya. Bersihkan saudara, bersihkan. Saudara, bandingkan, ada perumpamaannya, tidak usah dibuka, tetapi saya mau ceritakan saja. Kalau ada orang menyapu bersih rumahnya, jadi hati pikiran kita itu seperti rumah, ya, dibersihkan, ya. Tetapi kalau saudara tidak mengizinkan Tuhan untuk berkuasa di dalamnya, memimpin hidup saudara, itu saudara akan dipengaruhi oleh setan, roh-roh jahat, ya. Perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 12:43-45 itu, roh jahat itu tidak jemu-jemu, ya, datang kepada orang-orang percaya untuk menguasainya, menjatuhkannya, sehingga orang tersebut bisa semakin jahat, bukan semakin baik, karena semakin banyak roh jahat yang mempengaruhi hidupnya, yang menguasai hidupnya. Kenapa ada orang Kristen bisa hidup di dalam kebencian dan dendam, ya, mengusahakan yang jahat bagi orang lain, ya, apalagi bagi sesama orang Kristen, ya. Nah, itu karena hidupnya dikuasai oleh yang jahat, ya. Saudara, orang percaya harus bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, saudara, sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau ada hal yang tidak berkenan, ya, bukan yang jahat, yang buruk, hal-hal kecil yang tidak berkenan saja, kalau saudara peka, ya, saudara akan berlutut di hadapan Tuhan, minta ampun, saudara, ya, minta ampun. Tuhan, saya tidak mau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berkomitmen seperti itu, saudara, ya. Kenapa? Karena saya teringat ayat 2 Petrus 3 ayat 9, dikatakan di sana, kalau dunia ini akan hancur sedemikian rupa, ya, betapa saleh dan kudusnya, ya, betapa suci dan kudusnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa, saudara? Tuhan itu akan datang, Tuhan akan mengakhiri segala kehidupan di dunia ini, Tuhan akan memberikan keadilan, semua akan terbuka, semua orang akan dihakimi Allah, dunia ini akan dihancurkan dengan api yang menyala-nyala, ya, dengan murka Tuhan yang dahsyat. Di sana dikatakan betapa saleh dan suci dan salehnya kamu harus hidup. Nggak ada pilihan lain, saudara. Harus suci dan saleh ketika hidup di dunia ini, ya. Kalau kita tidak mau dihukum Tuhan, ya, kena murka Tuhan. Jadi orang percaya harus sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Kemudian poin yang kedua, poin yang pertama tadi kan buang segala yang kotor, ya. Poin yang kedua, saudara, bertekad untuk bertekun di dalam firman. Tekad, saudara,
punya tekad yang kuat. Kalau saudara tidak punya tekad yang kuat, nggak bisa. Saudara cuman mengerti ya, iya, tapi enggak. Oh, ada firman Tuhan ini, oh ada perintah begini, oh ada maunya Tuhan begini. Iya, tapi enggak, karena tidak punya tekad, resolution, tekad atau ketetapan hati, resolusi untuk tahun baru ini berubahlah, ya, punya tekad untuk bertekun di dalam firman. Artinya apa, saudara? Orang Kristen ya mengawali kehidupan baru mereka dengan dilahirkan kembali. Itu langkah awal ya. Ketika seorang percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia hidup kembali. Atau istilah Alkitab, dihidupkan oleh Allah ya. Karena dulu sudah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa. Hidup baru di dalam Kristus. Nah, hidup baru di dalam Kristus menuntut bahwa kita membuang semua kotoran moral yang melukai hati Roh Kudus, dan bahwa kita bertekun dalam menerima firman Allah di dalam hati kita. Bertekun, saudara. Karena ayat tadi mengatakan bertekun, ya, bertekun. Di dalam ayatnya yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia ya oleh perbuatannya. Jadi bertekun, saudara, bertekun ya. Bertekun itu seperti apa? Baca, selidiki, dengar firman Tuhan, baik khotbah-khotbah atau teliti baca yang tertulis. Saudara punya Alkitabnya. Kalau nggak mengerti, tanya. Ada kesempatan PA atau ketemu dengan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tanya ya, supaya mengerti kebenaran ya. Kemudian bertekad melakukannya. Ya, itu yang namanya bertekun. Bertekun. Itu yang dituntut oleh Tuhan ya bagi setiap orang percaya. Istilah tertanam ya. Istilah tertanam atau Yunanisnya emputos itu menyatakan bahwa firman itu harus menjadi bagian dari tabiat kita. Firman yang tertanam membawa kita kepada keselamatan yang terakhir. Saudara, keselamatan yang terakhir maksudnya gimana, Pak? Ya, orang itu harus berpegang teguh kepada imannya, ya. Tidak melepaskan pegangannya, ya. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 2. Yang lain bisa saudara baca di rumah. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Di situ tidak titik, saudara. Asal loh ya. Kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sudah percaya belum? Sudah. Tapi sia-sia. Sebenarnya banyak firman Tuhan di ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa lebih baik tidak mengenal kebenaran daripada mengenal kebenaran kemudian balik lagi, yaitu seperti anjing kembali kepada muntahnya atau babi kepada kubangannya. Nah, itu di 1 Petrus ya. Masih banyak ayat lain, tapi yang saya ingin tunjukkan, saudara, kalau saudara menjadi orang percaya, saudara harus bertahan sampai pada kesudahannya. Semakin jalan bersama dengan Tuhan, semakin setia dan taat ya.
Jangan mengabaikan firman Tuhan. Bertekun di situ. Lakukan, bukan hanya pendengar, lakukan, saudara. Hidup ini untuk apa sih, saudara? Kalau saya sudah mengerti dan saya bertekad, saya akan abaikan semua. Kalau hal-hal itu menghalangi saya untuk menjadi pelaku firman, ya. Apa? Banyak sekali contohnya, saudara. Kesenangan-kesenangan dunia ini kalau menghambat saya menjadi pelaku firman, lebih baik saya singkirkan yang kesenangannya itu. Apa sih yang kita pertahankan, saudara? Apa yang kita pertahankan? Ego kita, kemalasan kita, kesenangan kita, itu menghambat, saudara. Buang. Jangan ada sesuatu pun yang merintangi kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan hanya satu. Lakukan firman-Nya. Firman-Nya itu ya kehendaknya. Di sana ada banyak sekali perintah-perintah, ya. Tadi aja udah berapa banyak tuh. Ya, jangan ada perkataan kotor, jangan ada buang segala geram, serakah dan sebagainya, ya. Saudara, kalau saudara semakin dengar firman Tuhan, semakin baca, selidiki, renungkan, saudara akan semakin mengerti apa sih maunya Tuhan. Dan kalau saudara sudah mengerti, lakukan. Itu harusnya menjadi komitmen bagi kita semua. Di tahun yang baru ini kita punya keteguhan hati. New Year's resolution, be transformed. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar dengan telinga kita, tetapi masuk di dalam hati kita, bertumbuh berbuah. Kita menjadi orang-orang yang hari lepas hari naik tingkat berkenan di hadapan Tuhan. Harus punya tekad, kemauan yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Singkirkan segala hal-hal yang merintangi, apalagi dosa yang begitu menghambat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih